Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, jemaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma mashul mushafi, dan adapun menyentuh mushaf tidak mempunyai wudu, apakah diperbolehkan atau tidak menyentuh mushaf yang ada di sana di pinggir-pinggir itu ya, yang Al-Quran saja isinya. Faqad zahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Maka ulama-ulama seperti mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta mazhab jumhur mengatakan bahwasanya ila annahu la yajuzu lil muhdisi ayyamussal mushaf. Tidak boleh bagi yang punya hadas kecil untuk memegang mushaf. Jadi mesti wudu dulu. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama bahwasanya tidak diperbolehkan yang tidak punya wudu atau punya hadas kecil memegang mushaf. Mana dasarnya? Dasarnya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qauluhu ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh itu mushaf kecuali hanya orang-orang yang suci saja. Al-mutahhar di sini adalah dipahami oleh kebanyakan para ulama adalah orang yang tidak mempunyai hadas, orang yang bersih dari hadas kecil atau orang yang punya wudu. Kemudian di hadis Amr bin Hazm, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman. Dari Amr bin Hazm bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika menulis kepada penduduk ahli Yaman, dan ditulis di sana la yamassul Quran illa thahirun. Tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali oleh orang yang suci. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dijelaskan oleh pengarang bahwasanya la yamassuhu illa al-mutahharun. Ada ulama yang menafsirkan al-mutahharun ini adalah para malaikat. Karena domirnya al-mutahharun ini domirnya kepada para malaikat di Lauhul Mahfuz. Karena ayat sebelumnya begini bunyinya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Itu sehingga hubungannya ada hubungan dengan bahwa mutahharun di sini adalah para malaikat gitu. Ini yang menafsirkan al-mutahhar itu adalah para malaikat. Juga kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain dari Abdullah bin Amr, la yaqra'ul junub walal haid syai'am minal Qur'an. Tidak boleh dibaca orang yang junub dan orang yang sedang haid, wanita sedang haid, syai'an minal Qur'an.
Kemudian juga di hadis-hadis yang banyak sekali terkait dengan mas'ul mushaf. Nah, yang membolehkan menyentuh mushaf itu tidak punya wudu adalah mazhab Abi Hanifah wa Dawud wa Ibnu Hazm. Kemudian juga dan sebagian para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, kemudian juga sebagian para ulama tabi'in dan lain sebagainya, bahwasanya tafsir daripada al-mutahharun itu adalah bukan orang yang suci atau ada secil, tapi adalah para malaikat. Di antaranya yang menafsirkan ini Ibnu Abbas, al-mutahhar itu adalah bukan orang yang suci yang punya wudu, tapi para malaikat. Sehingga yang tidak punya wudu pun ya dia boleh menyentuh, misalnya memindahkan kalau lagi dibersihkan gitu dan lain sebagainya. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh, nanti tidak mengapa menyentuh Quran tanpa berwudu. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pengarang ini Sahih Fikih Sunnah ini menguatkan pendapatnya jumhur bahwasanya lebih al-afdal, bahasanya lebih utama adalah ketika menyentuh Al-Quran berwudu. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yustahabbu lahul wudu, apa yang disunahkan ketika berwudu. Ketika mau zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tawaf di Ka'bah, dan seterusnya. Nah, ini disunahkan untuk berwudu. Ya, mau baca Quran berwudu dulu. Kemudian mau zikir dan lain sebagainya berwudu dulu dan lain sebagainya. Ini namanya disebut dengan sesuatu yang disunahkan ketika berwudu. Kemudian dan naum, juga ketika tidur, mau tidur pun berwudu, itu juga salah satunya disunahkan. Supaya ketika dalam hadis iza ataita madja'aka fatawaddo, kalau misalnya ingin tidur maka hendak berwudu terlebih dahulu. Ini merupakan sunnah Rasul. Bahkan di hadis yang lain, nah itu bisa dijaga dari setan, ya. Bisa dijaga dari setan dan seterusnya. Ini sunnahnya wudu. Kemudian berwudu sebelum mandi junub, itu juga sunnah. Mandi junub memang sah tanpa berwudu, tapi salah satu sunnahnya mandi junub adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian baru mandi junub. Bahkan di dalam hadis Aisyah ini, karena Rasul iza iktasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yafragu yaminahu ala shimalihi. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak mandi junub, beliau mulai berwudu dengan membasuh kedua tangannya, kemudian juga wudu normal gitu, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya sholat gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tajdid wudu juga disunahkan. Tajdid itu artinya memperbarui wudu. Tapi di sini ilat hukumnya adalah catatannya kalau memang airnya sedang banyak. Kalau airnya sedikit itu tidak disunahkan. Misalnya kita berada di hutan yang tandus, kemudian air hanya sedikit. Nah, tajdidul wudu itu sudah disunahkan seperti itu. Tapi kalau airnya banyak, nah itu disunahkan. Sebagaimana hadis Buraidah ini, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sholatin falamma kana yaumul fath tawaddaa wa masaha ala kufai wa shalla sholawat bi wudu'in wahid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu setiap kali sholat. Walaupun dari maghrib sampai isya ini wudu terus, maksudnya nggak batal wudunya. Tapi buktinya Rasul setiap ingin sholat dia wudu. Ya tawaddu inda kulli sholatin. Beliau berwudu ketika setiap mau sholat. Falamma kana yaumul fathi, ketika datang hari musuh Mekah, dan itu suasananya adalah panas, hari panas. Kemudian tawaddu'a wa mas'ala ufaihi wa shalla sholawat. Rasulullah berwudu, kemudian menggunakan khuf ini,
wa shalla sholawat, dan juga sholat 5 waktu bi wudu'in wahidin, dengan 1 kali wudu. Jadi pernah Rasulullah tidak wudu-wudu seharian karena gak batal wudunya ketika memakai khuf, ketika musim panas atau jarang air. Jadi ketika jarang air ya sekali aja wudunya. Misalnya kalau lagi ke berkemah gitu kan, yang tidak di gunungnya tidak ada air, ya sudah, berarti dia sekali aja berwudu di bawah, jangan batal-batal, kecuali memang batal keluarnya. Tapi kalau misalnya tidak merasa dan yakin dia tidak batal, ya udah pertahankan wudunya. Ada air sedikit, air embun itu, ya itu buat kalau misalnya batal menggunakan air embun itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah jemaah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu. Ketika berwudu, ya dilakukan adalah zikir, sholat, kemudian juga tilawatil Quran, kemudian qiraatil kutub, ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika thalabul ilmi, belajar untuk ilmu dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah disunahkan untuk berwudu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syakul mutawaddi fil hadasi. Bagaimana kalau misalnya orang yang berwudu dia ragu hadasnya, apakah masih punya wudu atau tidak? Man tawaddu'a wudu'an sahihan, barang siapa yang dia sudah berwudu, wudunya sahih, benar, sumasak, kemudian dia ragu hal ahdasa amla, apakah dia sudah hadas kecil atau belum, sudah keluar angin atau belum, ragu dia. Fahuwa bakin ala asli ma ayqana bihi minat thaharah, maka asalnya itu dia masih punya wudu, kecuali kalau dia yakin bahwasanya dia sudah terjadi hadas. Dibuktikan dengan dia sudah keluar angin dengan mendengarkannya, artinya sudah bunyi itu, atau misalnya dia tidak bunyi tapi keluar angin kemudian bau, atau dia memang BAK, maka dia berarti sudah batal wudunya. Kan kalau yang membatalkan wudu ya BAK. Oh iya, tadi saya sudah BAK, ya udah batal wudunya berarti. Oh iya, saya tadi kayaknya saya sudah keluar angin ini. Nah, udah batal. Tapi kalau misalnya saya masih punya wudu atau tidak, dia tidak merasa BAK, tidak merasa BAB, ya biasanya yang pendek kayak maghrib dengan isya gitu. Gak merasa BAK, gak merasa BAB, kemudian gak merasa keluar angin, maka fahuwa bakin ala asli ma ayqana bihi, maka dia pada asalnya dia tidak perlu berwudu kembali. Dasarnya adalah ketika hadis Abdullah bin Zaid, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu? Saya ragu, saya punya wudu atau tidak? Kemudian kata Rasulullah SAW, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kamu tidak perlu membatalkan sholat kamu, tidak perlu berwudu kembali sampai kamu yakin kamu mendengarkan suaranya atau menemui baunya. Jadi memang harus yakin dulu ya. Kalau dalam keraguan itu begitu. Asalnya memang kalau dia tidak yakin, misalnya dia tadi ragu begitu, kemudian dia merasa belum BAK atau BAB, nah maka pada asalnya dia tetap punya wudu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah taghsilul mayyiti wa hamluhu. Bagaimana kalau memandikan mayit dan membawa mayit tersebut, apakah perlu berwudu atau tidak, atau batal atau tidak? Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, aw hamlahu, atau membawa mayit itu, fala yantaqidu wudu'ahu, maka tidak membatalkan wudunya menurut pendapat yang kuat ya, kecuali Syafi'iyah. Pendapat kebanyakan para ulama tidak membatalkan wudu, tapi lakin istahabba, disunnahkan saja ba'du ahli ilmi, sebagian ulama, liman ghassala mayyitan, bagi orang yang memandikan mayit, ayat tazil, waliman hamalahu ayat tawaddu. Dia ketika dia memandikan mayit dia mandi, dan ketika dia
memikul atau membawa mayit, maka dia berwudu. Tapi bukan wajib, dia hanya sunnah. Jadi menurut kebanyakan para ulama sunnah saja. Di hadis Abu Hurairah, karena memang ada hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang dia memandikan mayit, maka dia mandilah, yagtasil, mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang memikul atau membawa mayit, maka dia berwudu. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tapi memang faedahnya adalah bukan wajib, tapi hanya sunnah saja. Mustahab pun dia sunnah saja jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah keluar darah min ghairi mukhrijil mu'tad, bukan dari dua jalan, bukan dari mubul maupun dubul, itu membatalkan wudu atau tidak, baik itu darahnya qalilan au katsiron. Kalau darah kecil, kalau keluar darahnya sedikit kan biasanya kebeset dikit keluar darah, tapi masih punya wudu enggak nih, batal enggak? Atau misalnya berbekam, kan banyak darahnya tuh, keluar darahnya, kira-kira batal atau tidak begitu. Fa hadza ghairu naqidin fi ashahhi qaulil ulama, maka dia tidak membatalkan wudu menurut kedua mazhab ulama ini. Di antaranya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak membatalkan wudu keluar darah ya, selain dari dua jalan ya, selain dari kubul maupun dubur ya, dari tangan kita keluar darah, dia tinggal dibersihkan saja, nggak perlu wudu lagi dia, atau berbekam dia tinggal dibersihkan saja, tidak perlu berwudu lagi gitu. Tidak perlu berwudu kembali. Wa qala Abu Hanifah, nah, sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah yang wudu, nah, dia membatalkan wudu. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah kecil sedikit maupun banyak keluar darahnya. Wa mazhabul Hanabilah, sedangkan Imam Ahmad kalau dia banyak batal wudu, tapi kalau tidak banyak atau sedikit tidak batal wudu. Jadi kalau selain kubul maupun dubur itu memang terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah batal wudunya atau tidak. Ya sebenarnya sih bisa aja kita wudu kalau posisi air kita lagi banyak gitu. Ya kalau di Indonesia kan banyak airnya, ya tinggal kalau misalnya itu kena kubusnya sedikit ya nggak apa-apa, dia tinggal dilap kemudian kasih sabun pas apa ya, dia pengen wudu lagi nggak apa-apa juga. Tapi masuk dalam kategori tadi wudu tidak membatalkan wudu. Nah ini terkait dengan keluar darah, baik itu kecil, darahnya sedikit atau banyak. Kemudian bagaimana kalau menyentuh perempuan? Yang pertama adalah menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya sepakat itu. Kecuali pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Ya lagi ngapain juga menyentuh apa yang bukan mahram, ya ngapain kan? Apalagi ditambah kalau yang bihailin dengan apa? Dengan penghalang itu sepakat tidak batal wudunya, ya karena ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ya, misalnya kalau lagi umroh atau berdesak-desakan, ya mungkin kalau kena halang ya, penghalang, ada penghalangnya. Biasanya kan kalau laki-laki sih nggak ada penghalangnya ya, karena kan kalau pakaian pakaian umroh itu cuma 2 helai doang di sini sama di sini. Nah, kan berarti tangannya juga kan nggak kelihatan gitu. Cuman kan biasanya kalau perempuannya kan pakai yang rapi gitu ya, putih rapi gitu kan. Ya kalau menyentuh perempuan juga di sini nggak batal. Kenapa? Ya karena terhalang oleh penghalangnya gitu ya, bajunya. Tapi kalau menyentuh kulit dengan kulit yang bukan mahram, nah, jelas pendapat kebanyakan para ulama ini adalah batal, kecuali pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Yang bukan mahram, jelas ngapain yang bukan mahram kan? Bukan mahram itu berarti yang tidak berhak dinikahi bahasanya ini, yang tidak bisa dinikahi.
Nah, kemudian jamaah sekalian yang poinnya adalah ketika menyentuh wanita yang semahram. Nah, semahram ini apakah batal wudunya atau tidak? Ini memang ulama-ulama Syafi'iyah ini pertama adalah mengatakan anna lamsur rajulil mar'ah naqidun lil wudu mutlaqan. Bahwa saya menyentuh laki-laki, perempuan itu batal wudunya secara mutlak. Batal wudunya secara mutlak. Kalau misalnya kulit dengan kulit, batal wudunya secara mutlak. Yang tidak batal itu tadi ya, pendapatnya mazhab Imam Ahmad yang tidak batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i dia batal wudunya secara mutlak. Tapi yang Imam Syafi'i ini, yang mahramnya ini, yang semahram ini, kalau yang lain tetap batal wudunya. Tapi kalau yang istri itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Istri dengan istri apakah batal atau tidak. Ini antara ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, apakah dia batal atau tidak. Karena pertanyaannya apakah istri kita itu mahram atau tidak, artinya seperti itu maksudnya. Nah, sebagian diantaranya Imam Rafi'i pendapatnya tetap dia batal wudunya. Makanya ada yang di kitab Syafi'iyah tetap batal wudunya walaupun dengan istri sendiri. Tapi yang kuat adalah tidak batal wudunya, ya, karena buktinya Rasulullah SAW pun yang kita tahu banyak hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika berwudu pernah mencium istrinya, ba'da azwajihi, kemudian langsung sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika Aisyah sholat, ketika Rasulullah sholat qiyamul lail, kemudian Rasulullah menggeser kakinya, kaki Aisyah, maka itu menandakan bahwasanya tidak batal wudunya. Tapi yang mengatakan batal tetap wudunya itu adalah yang pertama, Rasulullah SAW ketika Aisyah itu menggesernya, itu Aisyah dalam keadaan haid, ada penghalangnya, Kemudian juga Rasulullah pernah mencium Aisyah dan sebagian istrinya, kemudian dia tidak berwudu kembali. Nah, itu khususiyah Rasulullah. Khususiyah artinya hanya khusus pada Rasulullah saja. Sama seperti Rasulullah punya istri lebih dari 4 dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa diikuti oleh umatnya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh sebagian Syafi'iyah, tetap dia batal wudunya walaupun dengan istri sendiri. Tapi di sini pengarang warrajih, pendapat rajih yang rajih adalah kalau dengan istri tidak batal. Dengan istri tidak batal. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyentuh kemaluan ya. Kemaluan itu juga sama ya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama karena ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Basrah dan yang kedua adalah hadis Qal. Hadis Basrah ini adalah man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Nah, berarti kan dari sisi ini, hadis ini bahwasanya menyentuh kemaluan adalah batal wudunya. Sebagian ulama ada hadis terkait dengan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan. Kata Rasulullah SAW, huwa bin'atun minka, bahwasanya kemaluan itu sama seperti kelebihan daging yang lain, seperti telinga, hidung. Kan megang hidung gak batal, pegang telinga gak batal, pegang kemaluan juga gak batal. Nah, akhirnya memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang menarik adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Dia al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dua hadis tadi, hadis yang mengatakan membatalkan wudu dan hadis yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Sehingga yang dimaksud membatalkan wudu adalah yang depan dengan telapak tangannya. Kalau yang di belakang ini tidak membatalkan wudu. Ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Syafi'i untuk mengumpulkan dua hadis tersebut yang saling bertentangan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dari sisi ini kan hanya ilmiah saja ya. Kalau secara fakta sih ngapain gitu ya. Ya kalau misalnya mandi pun ya bisa saja ketika selesai mandi. Memang sih pas posisinya itu pas ketika mandi junub paling ya. Mandi junub itu kan memang kita disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu ya, sambil wudhu gitu ya. Sambil wudhu sunahnya kan. Sambil wudhu kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudhu, kemudian baru mandi. Mandi junub. Nah, dan dari situlah yang
membuat apakah batal wudunya atau tidak menyentuh kemaluan. Ya kalau misalnya kita pengen yakin, ya tinggal selesai wudu ya kita wudu, ketika mandi ya selesai mandi ya kita wudu kembali dengan memakai handuk atau apapun, bisa juga seperti itu. Adapun kalau ditanya apakah boleh wudunya sambil telanjang, ya boleh. Kenapa? Karena buktinya mandi junub itu disunahkannya berwudu, begitu. Berwudu kan, sunnah mandi junub berwudu terlebih dahulu atau sambil berwudu. Sunnahnya mandi junub itu berwudu, kemudian baru mandi junub mengalirkan air ke semua tubuh. Berarti kan dalam keadaan tidak memakai pakaian pun kita sah wudunya. Tidak ada dasar yang harus memakai pakaian ketika berwudu. Sampai di sini ada diskusi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan kencing, menahan BAB, menahan kentut lah, terutama kan udah mau sholat nih, pengen kentut, wah nanti gak ikut takbiran pertama awalnya kan, gimana ya? Iya, makanya kalau sekedar menahan memang tidak membatalkan. Kalau nahan saja ya, menahan itu tidak membatalkan. Menahan kencing, menahan BAB atau menahan keluar angin itu tidak membatalkan. Karena pada dasarnya membatalkan ketika keluar angin batal, keluar BAB batal, ataupun keluar dari dua jalan kan batal wudunya kan gitu. Jadi kalau menahan saja tidak batal ya, kalau menahan saja. Nah, cuman kan ketika dia menahan, nanti ketika sholat tetap menahan, bisa nggak dia menahannya gitu? Apakah itu mengganggu kehusuan dia sholat atau tidak? Kan itu nanti masuknya ke situ. Misalnya dia udah pengen BAB, pengen apa? Pengen nahan hubung angin gitu, udah tahan dulu aja gitu. Nah, kemudian yang apakah dia nanti bisa khusyuk dalam sholatnya sambil nahan kencing misalnya, atau nahan kencing sebentar aja juga bisa di sholat. Kalau imamnya pendek bacaannya, kalau imamnya panjang, nah itu juga akan ini juga gitu kan, mengganggu khusyuan juga. Tapi kalau ditanya apakah batal itu tidak batal, karena selama masih kategori menahan, belum keluar ya belum batal wudunya. Cuma nanti resikonya ketika sholat apakah dia mengganggu yuwaswis gitu, mengganggu yuwaswisu di sholat, apakah itu bisa mengganggu sholat atau tidak, nah itu yang akan menjadi poinnya. Tapi kalau dari sisi batal dia sholatnya, ya selama di sholat itu dia menahan terus gitu ya, tidak batal sholatnya, terus ditahan gitu, nah, tidak batal. Terus gimana sholatnya? Sah nggak? Sah. Kalau misalnya dia udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru keluar angin, nah tetap sah nih. Atau baru dia langsung buru-buru ke kamar mandi, sah nggak sholatnya? Sah. Karena khusyuk itu tidak khusyuk, misalnya sholat tidak khusyuk, tidak bisa membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat bukan tidak khusyuk bahasanya. Jadi walaupun sholatnya tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, tetap sholatnya sah. Yang penting rukun-rukunnya dan ininya terlaksana, apalagi dengan imam ya. Kalau dengan makmum dengan imam itu terjamin. Kalau imam dominun, imam itu kalau kita berjamaah itu kita diam saja, itu sebagian ulama mengatakan tetap biasa. Saya boleh lepas. Silakan. Yang musab tadi loh, Ustaz. Ya apa? Yang musab itu kan yang tidak ada terjemahan, tidak ada. Oh iya, iya kalau yang tidak ada terjemahan itu bukan mushaf namanya. Nah itu sama seperti tafsir dan lain sebagainya itu tidak masuk kategori yang masuk untuk harum ya. Sama seperti kita megang kitab, megang kitab tidak perlu berwudu, megang kitab banyak kitab itu tidak perlu berwudu. Tapi yang mushaf itu yang benar-benar dari awal alhamdulillah sampai dengan akhir itu isinya Al-Quran semua. Ya adapun yang awal-awal kan biasanya ada cetakan mana itu hanya ini aja, tambahan-tambahan. Itu yang maksud dengan mushaf itu. Kalau di HP mushaf bukan. Kenapa? Karena di HP bukan hanya Al-Quran saja yang ada, tapi ada TikTok, ada YouTube, tergantung orang memakainya. Jadi tidak perlu berwudu dia, tidak perlu. Membaca Quran perlu berwudu dia tidak.
Jadi kalau misalnya kita di mobil, di kereta, kemudian kita membaca Al-Quran, tidak perlu wudu, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan membaca Quran berwudu, tapi disunahkan saja. Disunahkan berwudu kalau pengen baca Quran. Kalau nggak wudu gimana? Tidak masalah. Ya, misalnya kita di kereta kita baca Quran, gitu. Ya, lumayan 1 juz dari Jakarta Surabaya misalnya, baca Quran itu 2 juz, bahkan 5 juz, gitu kan. Nah, bisa aja walaupun tanpa wudu. Dapat pahala, dapat ya, 1 huruf 1 pahala kan, harapan alif lam ini 1 huruf 1 pahala. Jadi kalau yang bukan mushaf tidak perlu terjemahan misalnya, atau terjemahannya Arab, bukan ada tuh terjemahannya Arab gitu. Nah itu bukan Quran juga, itu tafsir, itu berarti tafsir Quran itu tidak perlu berwudu. Ada lagi ya Mas Kaya? Satu hal saya, Baik. wudu itu kan untuk membersihkan anggota tubuh dengan air. Apakah syariatnya demikian, Pak? Apakah berwudu itu harus membersihkan apa? Dibersihkan dengan air, itu syariatnya. Apakah yang lebih penting syariatnya atau hakikatnya? Sebab di dalam wudu itu ada dengan tayamum. Nah ini mungkin saya minta penjelasan. Itu satu. Kemudian keduanya adalah bagaimana kalau kita kentut, ya maaf. Apakah itu perlu cebok dua atau tidak? Sebab itu kan mengeluarkan gas dari kotoran. Maaf, itu aja mungkin. Iya, yang nomor 2 itu apakah kentut itu perlu cebok? Tidak perlu, kecuali kalau dia kentutnya cepirit. Nah, keluar angin, keluar itu kotoran, itu baru cebok. Tapi kalau hanya angin saja tidak perlu cebok dia. Jadi yang perlu istijmar itu adalah ketika goib, ada goibnya. Goib itu artinya kotoran manusia. Nah, kalau angin itu tidak ya, jadi tidak perlu cebok. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 1, apakah dia wudu itu masuk membersihkan anggota? Nah ini sebenarnya tidak, syarat sholat itu bukan hanya berwudu, tapi bersih dari najis. Jadi sebelum dia berwudu, dia harus sudah meyakini bahwasanya ini semua sudah bersih dari najis. Percuma dia berwudu, kemudian di badannya ada najis, yang nggak sah juga sholatnya. Jadi membersihkan najis itu adalah dia bagian dari syarat sahnya sholat nanti di depan. Jadi syaratnya adalah bersih dari najis tubuhnya, tempatnya. Nah itu bersih dari najis. Nah jadi sebelum wudu ya kita harus yakin semua ini bersih dari najis. Nah kalau tadi tayamum debu najis bukan? Tidak. Debu itu tidak najis karena dalam hadis dikatakan bahwasanya inna turaba tahur, bahwasanya tanah itu adalah suci kecuali ada najisnya. Misalnya tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, air kencing dan lain sebagainya. Tapi kalau tanah itu nggak najis. Kotor iya, namanya mustaqbil. Kotor itu iya, tapi kalau najis tidak. Kalau najis tidak. Jadi beda antara najis dengan kotor. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Sama-sama kita tutup kalau tidak ada lagi jemaah sekalian. Baik, kita tutup dengan membaca surah Kafaratul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.